Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, bab Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal yang disusun oleh Siti Solihiyati dan Alifia Maharani Agustin. Pengertian pendidikan Islam non-formal adalah pendidikan Islam yang setiap kegiatannya terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani anak-anak tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Ciri-ciri lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat disebutkan dalam pendidikan non-formal. A. Diselenggarakan tidak terjenjang. B. Guru-guru dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya mempunyai kualifikasi profesi di mana tidak termasuk identitas guru. C. Penyelenggaraan terbiasa bersifat sukarela. D. Dana diperoleh dari warga swadaya masyarakat atau warga belajar sendiri dan pengelolaannya bersifat terbuka. Faktor pendidikan Islam non-formal. Ada 4 macam, yaitu pendidik, anak didik, materi, metode. Sedangkan metode sendiri itu ada 5 macamnya. Ada metode ceramah, metode diskusi, tutorial, demonstrasi, dan tutor sebaya. Yang selanjutnya yaitu peran masjid dalam lembaga pendidikan Islam. Tahsin. Kegiatan ini bagi jamaah dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar, serta dapat memahami Al-Quran dengan mempelajari artinya. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak manapun. Kajian. Kajian adalah tempat untuk mencari ilmu agama dan pembenaran akidah dan akhlak melalui seseorang dari sebuah majelis yang diselenggarakan di masjid sekitar. TPA. Dalam PP nomor 55 tahun 2007 pasal 24 dijelaskan bahwa pendidikan Al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. TPA sendiri diadakan untuk membantu santri-santri yang tadinya belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, banyak yang dapat membaca Al-Quran dengan lancar fasih, serta mendapat ilmu fikih yang diajarkan di TPA. Adapun organisasi Islam dalam masyarakat. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah mempunyai visi, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi Muhammadiyah adalah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memahami agama Islam dengan menggunakan akal pikir sesuai jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Visi dari Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari mazhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Misi Nahdlatul Ulama yaitu 1. Di bidang organisasi melakukan penguatan jamaiyah. 2.
di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya ajaran Islam. 4. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. 5. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi yang baik. 6. Mengembangkan usaha-usaha lain. Adalah Persatuan Islam atau Persis, mempunyai visi Persatuan Islam atau Persis terwujudnya al-jamaah sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya yang pertama, mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menghidupkan ruh al-jihad, ijtihad, dan tajdid. Yang ketiga, mewujudkan mujahid, mujtahid, dan muwahid. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan umat. Cukup sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang disengaja maupun tidak, kami ucapkan maaf untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Ada satu